warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nugrahaini, NIM 140141809. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan keterampilan menjelaskan pada pembelajaran PKN SD. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, dan pembelajaran ketiga. Nah, pada penjelasan kali ini Ibu akan memfokuskan kepada kalian tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini kita akan membahas terkait hak dan kewajiban, bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kalian mempunyai hak sebagai seorang siswa ataupun pelajar. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, apa sih hak kalian sebagai pelajar ataupun sebagai anak ketika di rumah? Apakah ada yang tahu dan mau menjawab? Silahkan acungkan tangan ya. Nah, betul sekali bahwa hak seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya, dan hak sebagai seorang pelajar adalah belajar. Jadi kalian jangan lupa hak seorang pelajar adalah belajar. Jadi belajar itu sangat penting ya anak-anak, dan merupakan hak bagi setiap pelajar. Nah, sekarang kalian bisa buka buku siswa kalian halaman 32 dan kalian baca terkait bacaan tentang Konvensi Hak-Hak Anak pada bagian Ayo Membaca. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang Konvensi Hak-Hak Anak. Nah, bahwa sebenarnya itu anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Nah, sayangnya tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Nah, banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, banyak anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Nah, padahal anak-anak itu mempunyai hak dan kewajiban. Nah, kita sebagai warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, apa sih hak-hak anak? Nah, karena hak-hak anak itu banyak terabaikan dan mereka menjadi korban kekerasan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Nah, konvensi ini itu bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak. Nah, hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama itu ada hak kelangsungan hidup, yang kedua itu ada hak perlindungan, yang ketiga itu ada hak tumbuh kembang, dan yang keempat ada hak berpartisipasi. Nah, yang pertama, hak kelangsungan hidup. Hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua itu ada hak perlindungan. Nah, yang dimaksud perlindungan di sini yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Nah, kalian sebagai anak memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaan atau melakukan perayaan tradisi. Nah, sebagai seorang anak, kalian belum boleh bekerja dan
kalian berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Yang ketiga itu ada hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Nah, kalian memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan, mendapatkan minuman yang layak. Nah, hak kalian adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup, karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sebagai seorang anak. Yang keempat itu ada hak berpartisipasi. Apa sih yang dimaksud dengan hak berpartisipasi? Hak berpartisipasi di sini adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Nah, kalian mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usia kalian. Kalian juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupan sebagai seorang anak. Nah, jadi dapat diingat ya, bahwa hak-hak anak menurut konvensi, hak-hak anak itu dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama itu ada hak kelangsungan hidup, yang kedua itu ada hak perlindungan, yang ketiga itu ada hak tumbuh kembang, dan yang keempat itu adalah hak berpartisipasi. Jadi kalian berhak mendapatkan keempat hak-hak tersebut dalam kehidupan kalian. Sekian penjelasan e-book mengenai hak-hak anak. Semoga kalian paham dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.